Di tengah tragedi yang terjadi di dalam sepak bola Indonesia, PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar kongres luar biasa. Publik, terutama pecinta sepak bola, berharap penyelenggaraan KLB harus bebas dari rekayasa. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komite Eksekutif Esko PSSI Vivin Cahyani dan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Selamat sore Mbak Vivin dan Mas Akmal. Selamat sore Caca, salam sepak bola. Salam sepak bola, baik. Saya ke Mbak Vivin. Mbak Vivin, sejauh ini perkembangannya di Exco seperti apa terkait dengan KLB? Kalau kemarin per Jumat kami memang melakukan meeting sampai larut dan kita sudah melakukan rilis juga ya ke media ya Mbak Anissa ya. Bahwa kita sepakat untuk melakukan percepatan KLB. Pertimbangan mendasarnya apa Mbak untuk percepatan KLB? Banyak ya pertimbangan mendasarnya. Kalau triggernya sih kalau kami ini kan salah satunya kita semua tahu terkait tragedi Kanjuruhan yang memang menuntut transformasi maksimal dari PSSI. Kemudian kami juga mendapat permintaan KLB dari 2 anggota kami. Kemudian kami juga melihat mencermati situasi yang sangat menuntut transformasi dan evaluasi terhadap kinerja kami. Akhirnya kami berpikir jika memang KLB ini menjadi jawaban dan bisa membantu percepatan transformasi, kenapa memang harus ditahan. Jadi kita lakukan saja percepatan supaya memang masyarakat, pemerintah juga melihat bahwa PSSI ini bertanggung jawab. PSSI merasa disayang karena diperhatikan oleh pemerintah, dan kami juga bersedia untuk berevolusi, bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Demikian. Baik, Mas Akmal, rekomendasi dari TGIPF adalah salah satunya Ketua PSSI mundur. Apakah ini Anda melihatnya sebagai salah satu realisasi dari rekomendasi TGIPF? Mungkin ya, mungkin tidak gitu kan. Karena kalau kita bicara rekomendasi TGIPF, antara poin 1 dengan poin 2 itu nyambung. Poin satunya kan pemerintah tidak bisa intervensi, karena itu kemudian pemerintah meminta untuk tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri. Nah, ketika ada pengunduran diri para exco, maka ada kekosongan kekuasaan. Nah, ketika itu kemudian baru kita usulkan adanya kongres luar biasa untuk memilih pengurus PSSI yang baru karena pengurus yang ada mengundurkan diri. Itu kalau kita baca misalnya poin per poin antara 1 dengan 2. Jadi KLB ini jika maka bukan suatu yang wajib sebenarnya, karena jika ada pengurus PSSI-nya mengundurkan diri, maka KLB digelar untuk menjawab kekosongan kekuasaan di PSSI. Itu yang bisa kita kasih tahu. Cuma yang kedua adalah terkait misalnya rencana KLB ini, saya sebenarnya ingin banyak pertanyaan sama Mbak Vivin. Gitu. Silakan Mas Akmal, ditanya saja Mbak Vivin ya. Adalah KLB dipercepat. Saya pikir ini bahasa yang agak rancu ya. Kenapa? Karena memang tidak ada KLB sebelumnya. Kalau kemudian November nanti itu kongres biasa untuk memilih ketua umum dan exco, karena memang jadwalnya sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kepengurusan. Jadi kalau kemudian KLB, ini KLB biasa saja, bukan KLB yang dipercepat. Nah, pertanyaan saya tadi, saya bertanya sama Pak Hassani Abdul Ghani soal kita harus juga merujuk statuta, jangan sampai kemudian KLB yang kita gelar ini justru melanggar statuta PSSI. Sebagai contoh misalnya pasal 34 soal kongres luar biasa. Kongres luar biasa itu bisa digelar kalau ada permintaan anggota Komite Eksekutif PSSI. Nah, pertanyaan saya, kongres yang mau digelar ini apakah ini permintaan Komite Eksekutif PSSI? Itu yang pertama. Kalau tidak, maka kongres luar biasa bisa digelar kalau ada permintaan 50% dari anggota PSSI yang jumlahnya 1.000, atau 2/3 dari delegasi kongres. Pemilik suara 88 berdasarkan statuta PSSI. Nah, kalau kemudian pijakan hukumnya kongres luar biasa ini digelar karena permintaan Persebaya dengan Persis Solo, maka ini melanggar statuta. Jangan sampai kemudian nanti ke depan ada pengurus PSSI, ada 3 klub yang minta kongres luar biasa, ya harusnya harus dilakukan kongres luar biasa. Kenapa? Sekarang aja permintaan 2 klub aja sudah bisa dilakukan kongres luar biasa. Nah, ini yang perlu diperjelas dulu gitu kan. Nah, kalau kemudian saya sih berharap ini permintaan Komite Eksekutif, karena kalau permintaan Komite Eksekutif maka KLB ini menjadi sah. Tinggal bagaimana Komite Eksekutif menentukan agenda dari KLB ini, tempat waktu pelaksanaannya.
karena berdasarkan ayat 5-nya pasal 34 soal kongres luar biasa, agenda kongres luar biasa tidak bisa diubah-ubah. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ini permintaan jangan sampai kemudian dilaporkan ke FIFA melihat ini pelanggaran dari konstitusi PSSI, sehingga kemudian FIFA menolak digelarnya KLB. Nah, kemudian dijadikan alat misalnya untuk menyatakan bahwa FIFA itu menolak KLB karena kitanya salah dalam memakai rujukannya untuk menggelar KLB ini. Baik, silakan Mbak Vivin dijawab. Jadi Mas Akmal, saya coba jawab. Kalau ini masih mempertanyakan apakah ini permintaan dari komite eksekutif, saya sampaikan bahwa dari 14 komite eksekutif ada 12 yang sudah memutuskan dan meminta percepatan KLB ini. 2 itu hadir virtual, yang 10-nya offline. Jadi saya pikir tidak perlu ada lagi keraguan-raguan bahwa ini tidak sesuai statuta. Demikian, Mas. Ya, berarti jelas bahwa ini adalah permintaan dari komite eksekutif berdasarkan pasal 34 ayat 1, maka kemudian KLB bisa digelar. Jangan sampai kemudian laporannya misalnya ke FIFA ini atas permintaan Persebaya dan Persis. Karena kalau dengan dua permintaan ini maka tidak sesuai dengan statuta dan tidak mungkin FIFA mengizinkan untuk menggelar kongres luar biasa. Saya pikir udah clear ya bahwa ini adalah permintaan dari komite eksekutif. Siap, clear Mas. Dan nanti juga Mas Akmal dan teman-teman media juga akan langsung menerima surat yang kami layangkan ke FIFA. Sedianya besok kita akan rilis karena memang ini weekend dan suratnya sudah diterjemahkan, surat yang kami kirimkan ke sana. Nah, nanti suratnya itu pun akan disebarluaskan ke media supaya teman-teman media dan seluruh masyarakat sama-sama ikut mengawal proses KLB yang diselenggarakan oleh PSSI ini berjalan fair dan terbuka. Demikian. Ya, pertanyaan kedua saya, ini KLB atau kongres biasa? Karena dari yang disampaikan bahwa PSSI akan menggelar kongres biasa bukan KLB gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas, Mbak. Nah, sesuai dengan kode pemilihan di organisasi kami, Mas Akmal dan teman-teman semua, bahwa memang menuju ke tahapan KLB itu ada satu dulu yang harus dilewati adalah kongres biasa. Kongres biasa ini adalah untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang selanjutnya akan bekerja untuk mempersiapkan tahapan kongres luar biasa pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan exco. Demikian, Mas. Ya, kalau kemudian ini kongres luar biasa berdasarkan statuta PSSI, maka digelar 60 hari sejak diajukan. Beda dengan kongres luar biasa. Kalau kongres luar biasa 3 bulan sejak diajukan. Nah, ini kan agak sedikit berbeda. Kemudian apakah kongres luar biasa setelah kongres luar biasa memilih komite pemilihan, baru kemudian menggelar kongres luar biasa? Artinya butuh waktu 3 bulan lagi ke depan. Artinya kongres ini mau digelar kapan gitu? Ini yang perlu diperjelas. Jangan sampai kemudian kongres biasa memilih komite pemilihan, kemudian nunggu 3 bulan lagi untuk kemudian melakukan kongres luar biasa. Itu juga perlu diperjelas karena yang paling penting adalah bahwa agendanya harus jelas dan harus disampaikan ke peserta gitu kan. Betul. Jadi agenda yang pertama yang kita sampaikan ke FIFA bahwa setiap kongres memang kalau PSSI berkongres itu selalu harus meminta izin dan minta rekomendasi ke FIFA. Karena dalam setiap kongres pasti ada perwakilan FIFA dan AFC untuk hadir juga di kongres, mengawal dan memperhatikan dan membuat kongres ini menjadi legitimate. Nah, tanggal 7 Januari adalah tanggal kongres biasa yang kita ajukan kepada FIFA untuk kongres biasa melakukan pemilihan KB-KBP yang akan diajukan dan disahkan oleh puter sesuai dengan mekanisme organisasi kami. Nah, tanggal yang diajukan itu kan baru usulan dari PSSI. Kemudian tanggapan dari FIFA pun nanti kami akan sebarluaskan seperti surat yang sudah kami layangkan ke FIFA juga kami akan berikan secara terbuka ke teman-teman media, juga Mas Akmal juga pasti akan bisa baca juga, termasuk juga dari balasan FIFA. Balasan FIFA kita juga akan sebarkan. Jadi ya mudah-mudahan FIFA menyetujui tanggal 7 Januari. Tapi kalau misalnya ternyata keputusan dari FIFA menindaklanjuti dari seluruh perkembangan yang selalu diikuti, kebetulan hari ini juga
masih ada FIFA, orang dari FIFA ya yang ditunjuk dari FIFA dan dari AFC yang berkantor di PSSI mengawal transformasi PSSI ini. Baik. Dari mungkin dari masukan dari mereka juga akan bisa memberikan pertimbangan kepada FIFA apakah kongres yang kami ajukan 7 Januari ini perlu dipercepat lagi ataukah tetap di tanggal itu. Kami akan menyampaikan semuanya secara terbuka. Baik, baik Mbak Vivin, Mas Akmal, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah tadi konspirasi yang sempat diutarakan oleh Mas Akmal bahwa jangan-jangan ini biar diajuin ke FIFA dulu terus kemudian ditolak sama FIFA-nya. Sebenarnya apa yang mempengaruhi penilaian masyarakat sampai ada opini seperti itu? Mbak Vivin, Mas Akmal, kita akan kembali membahasnya usaha jeda berikut. Tetap bersama kami di Newsroom Weekend.